Akhirnya sudah kita dapatkan kabar bahwa laporan kepolisian untuk Bima Yudho sudah resmi dihentikan oleh Polda Lampung. Tepatnya disampaikan dari Kombes Pol Doni Arif Pratomo, Dirkrimsus Polda Lampung yang mengatakan bahwa sudah dilakukan gelar perkara dengan memeriksa 6 saksi termasuk juga saksi pelapornya, yakni adalah Ginda Ansori Waika. Untuk menentukan satu orang tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, keterangan ahli yang berasal dari ahli bahasa dan juga ahli pidana diikutkan dalam ke-6 saksi tersebut dan mereka semua sepakat bahwa tidak ada unsur pidana dalam video yang disampaikan oleh Bima Yudho dalam mengkritik Provinsi Lampung. Nah, kemudian juga kita ketahui ada keterangan dari Ginda Ansori Waika, sang pelapor, di wawancaranya di TV One, juga berdebat langsung dengan ayahanda Bima ya, Juliman di sini. Aku sangat miris ya pada saat si Ginda melakukan debat yang kesannya dia ini bahwa ya selalu akan ada pro dan kontra apapun itu. Tetapi aku agak miris ya, kenapa kok Ginda bisa mengatakan hal yang seperti itu ke bapaknya dari Bima. Karena apa ya, Bima kan sudah dewasa, sudah kategorinya bukan anak di bawah umur lagi. Kenapa selalu menyerang urusannya Bima ke bapaknya, itu yang aku juga nilai tidak fair. Bahkan juga Bima sudah memberikan keterangannya melalui Instagramnya pada saat dia kesel ya. Dia kesel tuh melihat bapaknya berdebat sama Ginda. Kata-katanya pedes banget yang disampaikan di sini. Kita akan bahas satu persatu di sini teman-teman. Ginda Ansori pada saat diwawancara dalam program TV One ini bahwa dia mengatakan sebenarnya saya itu juga sudah akan mencabut laporan ke Bima karena menurut dia ini banyak dimanfaatkan oleh politik, katanya seperti itu. Well, I mean, nggak bisa kita bohongin, memang aku lihat ada beberapa ya partai politik ya menunggangi kasus ini. Mereka mengupload video-video jalanan yang rusak, kemudian ujung-ujungnya cover videonya ada partai tertentu. Itu memang menurut aku juga salah satu dugaan menunggangi, tetapi menurut aku itu hanyalah bagian kecil aja. Bagian besarnya adalah karena memang masyarakat itu satu suara dengan Bima, sudah lama kesal. Bima itu bukan sekedar individunya aja yang masyarakat suka atau nggak suka, tetapi adalah karena kontennya, karena isinya itu adalah keresahan dari masyarakat. Kemudian dikatakan bahwa kalau saya sebenarnya itu sebelum diberhentikan penyidikan ini oleh Polda Lampung, sebenarnya hari ini saya sudah akan mengajukan pencabutan laporan. Apakah ini jangan-jangan adalah salah satu strateginya dia sebenarnya? Karena kan kalau orang dilaporkan, kemudian tiba-tiba ditolak oleh polisi, orang tersebut yang dilaporkan bisa melaporkan balik loh atas nama pencemaran nama baik. Tetapi nggak tahu apakah Bima akan melaporkan ini beserta keluarganya. Menurut aku sih nggak ya, karena Bima juga dari awal sebenarnya nggak mau cari masalah. Dia tidak menyerang individu, tetapi dia hanyalah mengungkapkan ya kritiknya untuk provinsi tercinta. Dan itu pun juga diatur dalam konstitusi, dilindungi oleh undang-undang kita. Nah, pada saat berdebat dengan Pak Juliman, ini aku sedih banget teman-teman melihatnya. Karena Ginda ini kesannya kayak perwakilan dari Gubernur Lampung gitu, walaupun dia membantah. Saya memang kenal dengan Gubernur Lampung dan saya adalah tim suksesnya dulu. Tetapi itu zaman dulu, bukan sekarang. Dulu kan baru ya 4 tahunan yang lalu dan masyarakat juga punya jejak digital. Katanya saya tidak ada yang menyuruh dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana pada saat sedih aku lihatnya nih, Ginda melakukan statement yang menurut aku melukai dari bapaknya Bima di sini teman-teman. Menganggap apa yang jadi konten-konten anak bapak itu dianggap adalah benar. Apakah bapak juga mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal, terus kemudian berbicara tentang maaf ini ya, goblok, anjing dan lain. Apakah bapak mengajarkan anak bapak dengan kata-kata tadi, Dajjal dan sebagainya? Loh, kenapa sih emang Bima anak di bawah 10 tahun nih? Aduh, Pak Ginda, aku nggak ngerti ya. Kenapa anak udah dewasa, kenapa bapaknya juga diikut campurin? Aku ngerti, mungkin untuk sebagian orang kata-kata yang disampaikan tadi adalah termasuk kata-kata yang tidak sopan. Tetapi kan gini ya, kita itu jangan terlalu fokus pada bungkusnya aja teman-teman. Ya, masyarakat juga melihat ya, pada saat Bima menyampaikan tersebut dengan gaya dia
dengan khas anak muda, ya kita bisa ngerti lah, memang itu sehari-hari juga aku yakin, aku pun pribadi juga beberapa kali ngomong begitu sama teman-teman dekat. Aku yakin juga Pak Ginda juga ngomong begitu sama teman-teman dekatnya. Mungkin ada yang bilang lah, kan nggak disampaikan ke publik kan, Jess, betul. Tetapi kenapa kita fokus pada bungkusnya aja? Kenapa nggak kita fokus pada kontennya aja? Ini juga sama yang disampaikan dari bapaknya Bima, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri, Pak. Apakah itu Bapak yang tidak mengatakan, personal ya Pak Ginda ya? mengatakan itu baik? Dan kita gini, Ya. apa artinya Ya. orang itu sopan santun, tapi berkorupsi, dan dia berbicaranya kotor, tapi tidak korupsi, tapi jujur, dia lurus, tegas, berani. Bagaimana? Baik mana, kata bapaknya Bima ya. Orang itu ngomongnya kasar, kotor, tetapi perilakunya nggak korupsi. Atau dibandingkan dengan sebaliknya, orang yang sopan, santun, tetapi korupsi. Baik yang mana? Begitu katanya. Kemudian dijawab sama Ginda ya nggak baik keduanya, ya nggak bisa pilih salah satu. Nah, ternyata setelah aku telisik lebih dalam, ini adalah perdebatan juga antara Pak Juliman dengan Bima ya, anaknya, bahwa dia juga sempat berdebat dengan anaknya mengenai hal ini. Makanya aku juga, waktu aku melihat keterangan terbaru dari Pak Juliman yang pertama kali ya, aku kan salut ya. Wah, ternyata di Lampung aku sempat skeptis kalau orang tua itu tipikalnya adalah, mohon maaf, yang ortodoks, pokoknya nggak mau ngedengerin anak. Berbeda sekali dengan Pak Juliman begitu, walaupun tinggal di daerah, ternyata punya pola pikir yang sangat luar biasa. Aku nggak bilang yang dikatakan Bima ini adalah benar, sopan. Kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut pada umumnya adalah tidaklah pantas diucapkan di umum ya, seperti kata-kata tadi. Tetapi apakah kita hanya mau fokus pada bungkusnya aja dibandingkan pada isinya dan juga manfaat dari apa yang didapatkan? Kalau dilaporkan ini ke kepolisian dengan pasal adalah pidana, ya aneh banget. Ya ini adalah hukumnya, ya hukum kan ada hukum pidana, ada juga hukum sosial. Ya biarkan bagi sebagian masyarakat yang menilai, wah Bima ini nggak sopan, ini kata-katanya nggak pantas. Ya itu adalah hukum sosial, biarkan aja mereka yang punya opini seperti itu. Tetapi juga kalau yang hukum pidana bahwa itu kebohongan, hoax, ini kayaknya adalah dicari-cari sama Ginda ya. Setelah dia kalah gitu, laporannya ditolak oleh Polda Lampung karena tidak ada pasal pidana. Sekarang Ginda mencoba mengalihkan ke hukum sosial. Nah, menurut aku nggak fair juga ini. Apalagi yang diserang adalah bapaknya. Jadi sama sekali tidak fair. Bima juga sudah orang dewasa gitu teman-teman. Nah, kemudian mengenai data, Bima juga mengatakan, Ginda ya, mengatakan sang pelapor bahwa Bima itu sebenarnya tidak menyampaikan semua itu by data. Coba bagian mana yang bukan by data? Memang kan data itu tidak harus yang misalnya begini. Data Badan Pusat Statistik tahun 2026 menyatakan bahwa Lampung merupakan provinsi termiskin nomor 5 di Sumatera. Itu adalah data kalau secara ilmiah, tetapi kan menyampaikan data ini ya kita juga menggunakan common sense ya, tidak harus secara ilmiah begitu teman-teman. Juga bahwa apa yang disampaikan Bima ini, data yang disampaikan di situ itu tidak by data, Pak. Gitu loh. Pernah nggak kemudian Bapak tanya, datamu dari mana soal infrastruktur? Berapa biayanya segala macam? Apa hambatannya? Pernah nggak gitu loh? Datamu dari mana soal infrastruktur? Hambatannya apa? Biayanya berapa? Ya nggak perlu sampai sejauh itu ya. Masa ribet banget orang mau mengkritik, kita harus googling dulu. Oh, pembangunan di Lampung Timur, jalanan menghabiskan 25 miliar rupiah. Kendalanya A, B, C, dan D. Panjang banget, Pak. Ini kadang kita itu membuat ribet hal yang simple. Menyampaikan by data dalam konteks bukan ilmiah seperti ini. Ilmiah itu artinya kayak kita menulis laporan, jurnal, ya seperti aku berikan contoh di awal tadi. Sumbernya jelas, tanggalnya berapa, oke, ngerti. Tapi kan ini adalah konteksnya dalam kehidupan sehari sosial, dan masyarakat juga mendukung Bima. Mendukungnya juga itu bukan karena kita mau ngedukung aja, tapi karena masyarakat melihat secara langsung jalanannya rusak, video beredar banyak mengenai jalan-jalan rusak di Lampung. Yang jalannya rusak itu nggak cuma sekedar rusak yang simpel teman-teman ya. Jadi ini berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan yang terlalu dipaksakan Pak Dinda ini, Pak Gandhi. Jangan kita anggap dia berdata. Bang, jalan rusak ada videonya Bang. Bahkan data itu sudah dibenarkan oleh Wakil Gubernur, Bu Nuni. Silakan Pak Juliman. Nah, data anak saya itu kan kecil, depan rumah
Persis. Bagus, jelek, bagus di depan rumah itu. Ya, kalau bapaknya kan karena mungkin orang dewasa yang mengatakan depan rumah seperti itu. Tapi kalau dari sang pelapor ini dia tuh maksudnya adalah meminta data yang lebih detail, kayak ilmiah, sumbernya mana, berapa datanya begitu. Ya menurut aku itu udah nggak relevan lagi sih ya. Kenapa sih tidak mengakui aja kesalahannya gitu, mohon maaf, itu akan jauh lebih bijaksana. Terus juga Gida Ansori mengatakan dalam wawancara di TV One ini bilang bahwa saya katanya difitnah, katanya mobil saya itu pernah menabrak orang, dan dia menantang, kalau memang saya pernah melakukan hal tersebut, buktikan saja, laporkan saya saja. Ya ini juga salah satu hal yang sekarang beberapa waktu ini muncul ya, di media massa ada mobilnya Ginda, yang dikatakan bahwa itu adalah dugaannya yang pernah menabrak gitu, salah satu korban di Lampung atau di provinsi mana. Well, kalau memang itu benar ada buktinya, kalian bisa publikasikan aja. Tapi kalau enggak ya kita harus dengarkan juga dari Ginda mengenai hal ini, teman-teman. So, sekarang kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan Bima ya pada saat dia melihat bapaknya berdebat di TV One. Ini agak sedikit frontal kata-katanya. Ini orang-orang banyak yang ngetekin gue video-video Juli yang debat sama si Pansos di TV One kan. Gue udah bilang loh ke Sri sama Juli, lu pada ini ngapain sih attend interview buat apa, naikin followers? Ini yang di sini tenang-tenang, yang di sini nyantai aja, Wak. Gila, gue mesti nge-vlog, gue beli kamera baru, gue beli MacBook baru, dibeliin Sri, kena lo. Nyantai aja gue, nothing tulus gitu. Ada yang pansos silakan lah, pansos sana lah gitu. Gak peduli, gue gak peduli. Udah tetep bahas gue gitu kan, yes. Masalahnya, Wak, yang lu bahas, orang yang lu bahas ini merasa tidak terjadi apa-apa gitu kan. Goblok deh. Nih menurut gue pribadi gue tuh males gue nanggepin orang goblok. Kalau orang goblok ditanggepin, yang ada orang goblok ini malah jadi dua gitu, membelah diri gitu. Jadi tanggapan terbaik untuk menanggapi orang bodoh adalah diam. Sekalipun harus kita menanggapi, diam. Jadi diam aja deh. Tolong, darurat, ngapain gitu. Ya, jadi emang kata-kata yang disampaikan Bima ini adalah khas banget ya. Ini kayak mirip-mirip kayak selebgram yang di Indonesia itu siapa sih? Kayak Keanu kan gayanya juga sama seperti Bima ini juga ya. Mungkin dia karena idolanya juga sama. Ya, I know lah. Ini adalah kalau di bahasa-bahasa seperti itu tuh bukan berarti literally itu jadi kayak bahasa penghubung aja sih. Ya, kata-kata binatang tadi ya, anjing atau itu bukan lagi bener-bener real menghina, tapi hanya karena bahasa gaulnya aja. Well, kita harus mengakui Bima ya, bahwa bagian ini adalah bagian yang cukup sensitif di Indonesia. Tetapi bagi aku pribadi, pada saat melihat video dia pertama kali, aku termasuk orang yang tidak peduli dengan gaya dia mau ngomongnya seperti apa, tetapi adalah lebih baik inti dan juga manfaatnya untuk masyarakat dan benar atau enggak sekedar gayanya doang. Karena di zaman sekarang ini ya kalian tahu lah ya, don't cover book just by its cover, gitu nggak sih? Don't judge book by its cover. Nah itu maksud kayak jangan lihat seseorang tuh dari luarnya aja ya, seperti para koruptor lah ya, tampilannya necis, sopan santun, cium tangan sana sini, ya kelakuannya begitu teman-teman. Well, that's it yang bisa aku update. Suka tidak suka itu adalah hak kalian, tetapi kita harus akui dari viralnya kasus ini masyarakat Lampung mendapatkan manfaatnya luar biasa. Paling tidak sejumlah jalan-jalan sudah mulai diperbaiki oleh Provinsi Lampung saat ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.